Selamat pagi anak-anak sekalian. Pada hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran kita pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti. Namun sebelumnya, Ibu ucapkan Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan doa Nama Saragata. Kita mulai. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sadu, sadu, sadu. Baiklah anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan membahas materi kita yang kedua, ya. Tadi yang kedua yaitu agama bagi kehidupan, ya. Nah, baiklah anak-anak sekalian, kita di sini tujuan pembelajaran kita. Nah, Ibu harapkan kalian mampu mengetahui fungsi agama bagi kehidupan. Yang kedua, Ibu harapkan mampu menjelaskan peran agama bagi kehidupan. Dan yang ketiga, kalian diharapkan mampu menerapkan peran agama bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, baiklah anak-anak sekalian, kita mulai pembelajaran kita, yaitu agama bagi kehidupan. Nah, kalian perhatikan gambar 2.1, yaitu kesemrautan, ya. Kalau kalian perhatikan di situ adalah gambar keadaan pasar yang tidak teratur, ya. Nah, apa yang akan terjadi kalau ketidakteraturan itu pasar itu berada di trotoar jalan, ya. Kemudian yang kedua itu penyeberangan 2.2 itu gambar ketidakteraturan di jalan, ya. Jadi tatanan yang ada di jalan itu tidak diterapkan atau tidak dilakukan oleh sang pengguna jalan, ya, terutama orang yang berjalan kaki itu menyeberang tidak pada tempatnya, ya. Nah, itu bisa membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Nah, kenapa kok seperti itu? Nah, selain ini juga mungkin kita dalam kehidupan sehari-hari pun juga akan menjumpai kekacauan atau kesemrautan yang ada di luar sana, mungkin di jalan raya, kemudian di sekolah, ya, kemudian di tempat-tempat umum yang lainnya itu bisa terjadi, bahkan kita menjumpai sendiri. Nah, kenapa kok manusia itu tidak melakukan sesuai dengan tatanan atau aturan yang berlaku? Karena manusia itu hidupnya tidak berdasarkan pada norma-norma agama di dalam masyarakat. Karena kita hidup itu berdasarkan norma dalam masyarakat, ya. Nah, kekacauan masyarakat itu begitu banyak atau sehingga itu menganggap agama itu tidak penting untuk menyelaraskan kehidupan kita. Nah, sering dianalogikan kepada sebuah kenyataan. Ketika sebuah kejadian yang tidak diketahui sebabnya tiba-tiba saja terjadi, maka penyederhanaan kejadian itu adalah korban menjadi timbul, ya. Nah, contohnya kalau misalnya pengguna jalan, ya, yang nyebrang jalan tidak pada tempatnya, kalau tidak terjadi kecelakaan, kemacetan, nah itu yang akan menimbulkan permasalahan yang lebih lanjut seperti itu, ya, anak-anak sekalian. Itu pengantar terlebih dahulu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian agama, ya. Nah, pengertian agama secara etimologi, kata agama itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berasal dari akar kata gam, artinya pergi.
Kemudian dari kata gam tersebut mendapatkan awalan A dan akhiran A. Maka terbentuklah kata agama. Artinya jalan, ya. Jadi agama itu jalan. Maksudnya jalan mencapai kebahagiaan. Seperti yang kita lihat tadi di gambar tadi, berarti dia tidak ada jalan, tetapi jalan yang salah, ya. Nah, di sini menurut Encyclopedia of Buddhism, kata agama itu berasal dari agam yang artinya datang atau tiba. Maksudnya mendekat, menemui sumber doktrin dan pengetahuan tradisional. Khususnya dipakai untuk menunjuk kepada kitab suci. Nah, dalam bahasa Sanskerta, dalam bahasa Pali, yaitu dari akar kata gats yang artinya adalah pergi ke, menuju atau datang kepada suatu tujuan. Yang dalam hal ini yaitu untuk menemukan suatu kebenaran. Jadi, ya, pada gambar yang Ibu tunjukkan tadi 2.1 dan 2.2 tadi itu ada tidak berdasarkan pada norma agama yang pada pengertian agama ini, ya. Nah, kemudian di sini peran agama. Nah, peran agama itu sangat penting sekali anak-anak sekalian, karena tanpa ada peran agama, yang menjadi peran kita itu adalah manusia, masyarakat, dan kita sendiri, ya. Karena peran agama itu sangat membantu sekali supaya kita selaras dengan ilmu, pengetahuan, dan lain sebagainya. Nah, di sini agama itu memiliki fungsi, ya. Fungsi-fungsi itu sebagai memupuk rasa solidaritas. Artinya, agama itu mampu menyatukan perbedaan melalui rasa solidaritas atau penghargaan yang tinggi terhadap agama orang lain, ya. Nah, di sini ada transformatif, ya. Fungsi agama yang bisa memupuk rasa solidaritas tadi adalah transformatif. Transformatif artinya agama mampu mengubah kepribadian dan perilaku manusia dari yang buruk menjadi baik. Ya, ingat ya. Jadi transformatif itu akan merubah kepribadian perilaku yang tidak baik menjadi lebih baik, ya. Jadi Ibu harapkan kalian pun juga seperti itu. Kalau dulunya kita tidak baik, akan menjadi lebih baik, ya. Kemudian yang kedua, kreatif. Kreatif di sini agama mampu mendorong umatnya menjadi produktif baik untuk diri sendiri maupun lingkungannya. Jadi kita hidup itu saling berdampingan kepada sekitarnya, yaitu lingkungan kita, lingkungan masyarakat, lingkungan tetangga, dan lain sebagainya, lingkungan keluarga. Nah, itu. Kemudian yang ketiga itu adalah sublematif. Itu artinya agama mampu menyucikan kehidupan manusia dari 3 akar kejahatan, yaitu keserakahan, kebencian, dan kebodohan, atau bisa disebut dengan loba, dosa, moha, ya. Jadi Ibu harapkan kalian juga mampu menghilangkan ataupun mengikis 3 akar dari kejahatan itu, menyingkirkan 3 akar kejahatan itu, yaitu keserakahan, kebencian, dan kebodohan, ya. Nah, itu. Kemudian yang keempat, edukatif. Edukatif itu artinya agama mampu mendidik masyarakat memiliki nilai-nilai spiritual yang tinggi, ya. Jadi kalian diharapkan untuk memiliki spiritual yang tinggi. Kemudian yang kelima, itu fungsi penyelamat, ya. Nah, artinya agama mampu menyelamatkan manusia dari penderitaan, ya, penderitaan. Nah, kemudian yang keenam itu kedamaian. Artinya agama mampu membuat masyarakat memiliki rasa damai dari kesalahan atau dosa yang dibuatnya melalui tuntunannya, ya. Kemudian yang ketujuh yaitu kontrol sosial. Artinya agama mampu memelihara nilai-nilai sosial masyarakat melalui norma-norma yang diajarkan agamanya. Nah, itu anak-anak sekalian. Jadi itu
fungsi agama sebagai memupuk rasa solidaritas ya. Jadi agama itu dapat mampu menyatukan perbedaan ya. Nah itu dalam masyarakat itu kan ada masyarakat berbeda-beda ya, yaitu agama ya, kemudian ras, suku. Nah di situ kita harus memupuk yang namanya kerukunan ya. Ada kerukunan antar umat beragama ya, antar sesama agama, kemudian antar umat beragama dan pemerintah seperti itu. Nah, di sini kemudian timbulnya agama di dunia ini adalah untuk menghindari terjadinya kekacauan. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi di gambar tersebut, jadi timbulnya agama itu di dunia ini adalah untuk menghindari terjadinya kekacauan, pandangan hidup yang salah, dan sebagainya yang terjadi pada waktu dan tempat yang berbeda, guna mendapatkan suatu kehidupan yang sejahtera dan kebahagiaan tertinggi. Ya, nah, memang setiap orang di dunia ini pasti menginginkan adanya kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya. Ini alasannya mengapa orang mau mencari jalan yang benar yang dapat membawa mereka kepada suatu tujuan, yaitu suatu kebahagiaan mutlak yang terbebas dari semua bentuk penderitaan. Semua agama di dunia ini muncul karena adanya alasan ya, alasan ini. Nah, ini ya, lihat dan amati gambar di bawah ini. Ini adalah gambar ya, kekerasan dalam masyarakat. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau misalnya itu adalah gambar yang menunjukkan bahwa kehidupan manusia yang kacau tidak sesuai dengan norma agama, sehingga jauh dari kedamaian dan kebahagiaan. Kalau orangnya itu selalu melakukan kekerasan dalam masyarakat, nah dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian ya. Gitu. Nah, di sini Buddha Dharma yang mengajar kebahagiaan tertinggi ya, mengajarkan kebahagiaan tertinggi yaitu nibbana. Juga disebut sebagai agama. Karena itu agama Buddha lebih dikenal dengan Buddha Dharma. Ya, Buddha Dharma, maaf. Buddha Dharma atau Buddha Sasana yaitu ajaran Buddha sebagai pedoman untuk membebaskan diri dari penderitaan. Jelas agama Buddha itu akan membebaskan diri dari penderitaan. Contohnya yang diperoleh Petapa Gotama sehingga beliau menjadi seorang Buddha, dan ajaran yang beliau dapatkan itu diajarkan kepada semua makhluk karena ajaran Buddha itu harus dibuktikan atau ehipassiko ya. Nah, kita lanjutkan. Perubahan kepercayaan animisme dan dinamisme menjadi agama membuat banyak bermunculan agama-agama yang menawarkan ajaran-ajaran dengan banyak perbedaan, meskipun pada intinya mengajarkan keselamatan serta kebahagiaan duniawi dan surgawi. Agama yang dianggap tertua yang dianut manusia itu berasal dari lembah Hindustan yang pada awalnya disebut dengan Brahmanisme tetapi kemudian dikenal dengan nama agama Hindu. Kemudian muncullah agama-agama lain seperti Yudaisme, Buddhisme, Kristianitas, Islam, Sikhisme, juga kepercayaan-kepercayaan diantaranya adalah Konfusianisme, Taoisme, Zoroastrisme, Shintoisme, dan kepercayaan Bahai. Ya. Nah, di sini agama dan kepercayaan tersebut di atas beberapa di antaranya adalah yang masuk di Indonesia. Agama awal yang masuk ke Indonesia adalah Hindu dan Buddha. Kemudian Islam, Kristen, yang kemudian juga masuk Konfusianisme dan Taoisme. Di sela-sela masuknya pengaruh agama-agama tersebut,
Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan bukan negara agama. Ingat anak-anak sekalian, jadi negara kita itu negara Pancasila, bukan negara agama. Jadi di dalam negara kita ada bermacam-macam agama, ya, suku, adat, budaya, ya. Nah, di sini tentunya dalam bukan negara agama, itu berdasarkan sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa serta pasal 29 ayat 1 dan 2, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi jelas di sini ya. Jadi agama yang berkembang di Indonesia itu bukan cuma satu agama saja, tetapi bermacam-macam agama dan setiap agama itu beribadah menurut kepercayaannya itu, ya. Kalau agama Buddha jelas itu kita wihara, ya. Nah, itu wihara, kemudian pagoda, kuil, kemudian kelenteng juga itu sebagai tempat ibadah Tridharma, ya. Kemudian masih banyak yang lainnya. Nah, di sini prinsip-prinsip ajaran Buddha. Jadi prinsip ajaran Buddha itu yang pertama, agama Buddha tidak membedakan kelas atau kasta. Ingat ya anak-anak sekalian, di sini agama Buddha tidak membedakan kelas atau kasta. Dari kasta apapun, kaya miskin itu tidak bisa dibedakan. Intinya Sang Buddha tidak mengajarkan umatnya, ya, untuk membedakan kelas atau kasta. Demikian juga Sang Buddha tidak memilih-milih siswa, ya, tidak memilih-milih siswa yang mau belajar kepada beliau. Kemudian yang kedua adalah agama Buddha mengajarkan kasih sayang yang universal, ya, atau cinta kasih, ya, metta. Agama Buddha ini mengajarkan kasih sayang yang universal kepada semua makhluk, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Kemudian yang ketiga, dalam ajaran Buddha tidak seorang pun diperintahkan untuk percaya, ya. Nah, tidak percaya berarti harus membuktikan kebenarannya. Misalnya Buddha, Dharma, dan Sangha itu seperti apa sih? Kalau kalian tidak membuktikan sendiri, maka kalian tidak akan mengetahui apa itu Buddha, Dharma, dan Sangha. Seperti itu. Kemudian yang keempat, agama Buddha mengajarkan jati diri sendiri sebagai pelindung. Jadi agama Buddha itu menjadi diri sendiri yang pelindung. Jadi pelindung yang sesungguhnya itu memang kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tetapi yang bisa melindungi diri kita dari kebodohan dan ketidakbahagiaan itu adalah diri sendiri. Kemudian yang kelima. Yang kelima adalah agama Buddha adalah agama yang suci, ya. Agama yang suci seperti bunga teratai, ya. Bunga teratai itu kalau kalian lihat dia tumbuh di lumpur tapi dia tetap suci, tetap bersih, ya. Demikian juga agama Buddha pun seperti itu. Kemudian yang ke-6, agama Buddha adalah agama yang damai dan tanpa monopoli kedudukan. Jadi agama Buddha itu tidak memonopoli, ya, atau damai. Gitu. Kemudian yang terakhir, agama Buddha mengajarkan hukum sebab akibat, ya, atau hukum kesunyataan, ya. Nah, nanti ada hukum karma, kemudian hukum kesunyataan, paticca samuppada, dan lain sebagainya, ya. Nah, itu prinsip-prinsip dalam ajaran Buddha. Kemudian di sini selain fungsi di atas tadi, ya, sebagai memupuk rasa solidaritas itu, nah, itu ada fungsi. Yang pertama adalah fungsi edukatif, yaitu agama sebagai pengajar dan pembimbing, ya.
Jadi sebagai pengajar dan pembimbing. Kemudian yang kedua, fungsi penyelamatan, yaitu agama dapat menyelamatkan manusia dalam kehidupan sekarang maupun setelah mati. Kemudian yang ketiga, fungsi pengawasan sosial, yaitu agama menjadi kontrol dan pengawas dalam kehidupan sosial masyarakat. Ya, tuh kita harus mengontrol dalam masyarakat, juga kita harus memiliki fungsi di situ. Ya. Kemudian yang keempat, fungsi memupuk persaudaraan, yaitu bahwa agama mengajarkan persaudaraan, baik itu agama apapun dan suku apapun, kita dianjurkan untuk bersaudara, ya. Itu. Kemudian kita lanjutkan, selain fungsi tersebut, agama juga memiliki peran dalam kehidupan manusia. Peran agama bagi kehidupan manusia diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, itu membawa perubahan terhadap pribadi manusia. Ya. Nah, ajaran yang terdapat dalam agama Buddha itu diharapkan dapat membawa perubahan terhadap pribadi manusia dan menjadi pagar pembatas agar manusia tidak terjerumus pada hal-hal yang negatif. Ya. Nah, perubahan pribadi manusia ini dimaksudkan terjadinya perubahan kebiasaan manusia yang tidak baik menjadi lebih baik. Selain itu juga, ajaran Buddha juga diharapkan mampu mendorong manusia melakukan kebajikan, memiliki cinta kasih, sikap rukun, dan tolong-menolong. Ya. Kemudian yang kedua adalah memberikan pendidikan atau edukasi. Ya. Nah, agama mampu memberikan pembinaan, pendidikan, dan pengajaran kepada manusia dalam berbagai bidang kehidupan, tidak hanya spiritual maupun rohani. Nah, hal ini dimaksudkan bahwa ajaran agama Buddha itu dijadikan pedoman bagi manusia dalam menghadapi kehidupan dengan bersikap bijaksana. Ya, nah itu. Yang ketiga, membawa perbaikan keadaan masyarakat. Manusia diharapkan pada permasalahan sosial yang sangat kompleks, ya. Permasalahan ini mengakibatkan hilangnya rasa kemanusiaan seperti ketidakpedulian, pelanggaran hukum, serta hilangnya sikap saling menyayangi. Nah, kondisi ini membutuhkan pedoman dari agama untuk menyelesaikan permasalahan sosial dengan menciptakan keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Ya, kalau misalnya kalian punya permasalahan dalam masyarakat, segera selesaikan supaya tidak berlanjut-lanjut. Kemudian yang terakhir, yang keempat, itu menciptakan persatuan dalam masyarakat. Ya, jadi yang bisa menciptakan persatuan dalam masyarakat itu bukan cuma tokoh agama saja. Misalnya dalam agama Buddha adalah biku, kemudian dalam agama lain adalah pastor, kemudian dalam agama lain juga ada pendeta, kemudian ada Pak Ustadz misalnya. Bukan itu saja, tetapi yang menciptakan persatuan dalam masyarakat itu adalah semuanya, terutama adalah diri kita sendiri. Ya, kalau kita menciptakan persatuan, maka tokoh agama pun juga akan menjadi patokan, ya. Nah, jadi tokoh masyarakat juga sebagai patokan dan kita meniru hal-hal yang positif, ya. Nah, itu. Kita lanjutkan lagi anak-anak sekalian. Nah, ajaran Buddha dapat lebih diaplikasikan ketika agama Buddha mampu, ya. Mampu tidak melaksanakan kehendak atau keyakinan kepada orang lain. Jadi agama Buddha itu tidak memaksakan kehendak, ya, atau keyakinan kepada orang lain. Misalnya ada orang yang mau masuk agama dipaksa, tidak ada seperti itu. Ya, menurut kalau misalnya kalian mau masuk ke agama Buddha, silahkan. Kalau tidak, ya kita tidak memaksa, ya. Kemudian yang kedua, bekerja sama dan bergotong royong untuk mengerjakan
sesuatu untuk kepentingan bersama, ya. Itu. Kemudian yang ketiga, tidak membeda-bedakan antar umat dalam hal agama dan keyakinan yang dianutnya. Kalau misalnya ada pertemuan antar umat beragama, kita tidak boleh yang namanya membeda-bedakan, pasti disamakan, ya. Kemudian yang keempat, memberi kesempatan sepenuhnya kepada orang lain untuk menjalankan ibadahnya, ya. Misalnya pada saat mereka tengah waktunya sholat, waktunya sembahyang, waktunya kebaktian, silakan, ya, berilah kesempatan mereka untuk beribadah, ya. Seperti yang diterapkan dalam di SMA Setiabudi ini, kalau misalnya yang agama Buddha tengah menjalankan kebaktian, yang lain pun juga akan beri waktu. Demikian juga pada waktu mereka duhur, asar, nah tetap diberikan kesempatan untuk melakukan yang namanya beribadah, ya. Nah, kemudian yang kelima, menghormati orang lain yang sedang menjalankan ibadahnya. Jadi kalau mereka sudah tengah menjalankan ibadah, dan kita sebagai orang yang tidak beribadah, kita harus menghormati beliau, ya. Nah, kemudian yang keenam yaitu saling menghormati kepercayaan perayaan hari besar orang lain, ya. Itu misalnya orang lain tengah menjalankan hari besarnya, kita pun juga harus menghormati, saling berkunjung, ya, saling mengucapkan. Nah, itu salah satu untuk ajaran Buddha itu mengaplikasikan seperti itu. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, agama Buddha lebih berperan aktif karena agama Buddha sebagai sumber dan landasan etika, moral dan spiritual memiliki peran sebagai berikut. Yang pertama, itu peran sebagai komplement, ya. Nah, artinya agama itu merupakan salah satu unsur pokok dalam kehidupan untuk menetapkan arah, tujuan, dan cara-cara menjalani kehidupan. Kemudian yang kedua, peran sebagai motivator, ya. Nah, di sini agama harus mampu memberi dorongan dan menggerakkan aktivitas dan perilaku manusia dalam meraih cita-citanya. Kemudian yang ketiga, peran kreatif. Nah, artinya agama harus dapat membuat orang bekerja dengan penuh daya cipta yang bermanfaat. Kemudian yang keempat, peran integratif, yaitu agama harus dapat mempersatukan perbedaan di dunia. Kemudian yang kelima, yang terakhir, artinya agama harus dapat membantu seseorang untuk mencapai kesucian lahir dan batin. Jadi dari apa yang sudah dijelaskan tadi, nah seperti di gambar 2.1 dan gambar 2 tadi, bahwa hal itu tidak boleh terjadi sebenarnya kalau dia tahu ajaran agama atau norma-norma agama, ya, agama apapun itu. Nah, demikian tadi anak-anak sekalian. Nah, di sini peran-peran tersebut, bahwa peran agama semestinya bukan mementingkan atau menitik beratkan pada hal-hal yang bersifat duniawi, tetapi juga spiritual yang mengarah pada kesucian spiritual, ya. Sementara itu agama palsu yang terkadang hanya merupakan dialog belaka, ya. Itu. Oke, anak-anak sekalian, di sini kita nanti lanjutkan kembali nilai-nilainya. Nah, agama Buddha juga mengutamakan cinta kasih dalam penyebaran agama di dunia. Agama Buddha adalah satu-satunya agama yang tidak pernah perang atas nama agama. Agama Buddha berkembang dengan damai di seluruh dunia tanpa bertumpah darah. Kalau kalian mungkin di luar sana mungkin nggak pernah mendengar. Dengan demikian, agama Buddha adalah agama yang konsisten mewujudkan kedamaian di dunia sebagai tujuan utama setiap agama, ya. Nah, di sini juga ada ciri khasnya agama,
ya. Nah, ciri khas agama Buddha antara lain itu satu, semua orang dapat menjalani Buddha. Kebudaan bukan milik pribadi Siddhartha Gautama, tetapi setiap orang dapat menjadi Buddha sama seperti Siddhartha Gautama. Kemudian yang kedua, Nibbana adalah tujuan utama. Nibbana berarti terbebas dari kondisi dari 3 akar kejahatan, yaitu keserakahan, kebencian, dan kebuduhan atau loba dosa moha. Nah, Nibbana tidak dicapai setelah mati. Nibbana dapat di dunia ini saat ini juga, ya, didapat juga di kehidupan ini juga. Kemudian yang ketiga adalah karma. Karma itu kebenaran yang tidak dapat dibantah, ya. Sebab nasib manusia tidak diatur oleh makhluk yang maha kuasa, tetapi nasib manusia tergantung pada karma yang diperbuatnya di masa lalu. Kemudian yang keempat, baik buruk manusia bukan karena ras, suku, agama, atau jabatan. Jadi baik buruk manusia tidak dilihat dari penampilan atau kekayaannya saja. Kemudian yang terakhir, anti kekerasan. Agama Buddha dan mengutamakan yaitu metta tadi, ya, mengajarkan cinta kasih dan kasih sayang yang sudah Ibu berikan tadi. Nah, mungkin hanya itu yang Ibu bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang agama dan kerukunan, ya. Baiklah anak-anak sekalian, mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Untuk tugas nanti kalian selalu standby di classroom-nya saja, ya. Nanti dilihat di situ apakah ada tugas atau tidak, silakan nanti dibuka. Nah, baiklah anak-anak sekalian, Ibu akhiri. Selamat pagi. Namo Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih atas perhatiannya.